Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh datang dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita hari yang baru ini. Kita boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Dan untuk itu kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam mesbah doa pagi kita bersekutu memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus di dalam mesbah doa pagi. Kami hari ini, kami ingin bersekutu denganmu Tuhan. Tuhan menaikkan segala ucapan syukur kami hari ini Tuhan di dalam doa pagi kami ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus Kau yang memberikan Tuhan Yesus kami kekuatan dan kesegaran. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru di dalam roh jiwa tubuh kami. Menyala-nyala, mengasihi Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kami keselamatan, pengampunan daripada-Mu. Dan biar Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami. Sehingga segala penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami dah izinkan Tuhan, oh Bapa Tuhan, iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ku naikkan syukur padamu Tuhan Yesus, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agung Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agung Kau selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami naikkan syukur, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan keselamatan,
dan Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau gembala kami yang baik. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Bapa, ku puji, ku muliakan. Ramanayara Ramashi Tuhan, Bapa yang baik, Yesus Kristus Tuhan, kami datang Tuhan di pagi hari ini menyembah memuji-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, kalau saat penyembahan kami Tuhan, oh Tuhan Yesus, Bapa Tuhan, oh Bapa Tuhan, tidak berkenan ampuni Bapa. Dan kalau ada hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang masih dalam kepedihan, kekecewaan Tuhan Yesus di dalam hati kami, Tuhan Yesus ampuni Tuhan, sehingga persembahan kami boleh layak dapat Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, dan layakkan kami Tuhan, kuduskan kami dan ampuni dosa dan kelemahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Segala korban syukur kami Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang Kau beri buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Biarlah Kau kusanjung nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, kusanjung nama-Mu Yesus, amin. Kusanjung nama-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkaulah selamanya. Ku sanjung nama-Mu Yesus selamanya. Sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah nama-Mu selamanya. Nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu, layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, amin. Kau menerimaku apa adanya. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang berikan keselamatan. Sanjung nama-Mu Yesus, nama yang berikan kemenangan. Ku sembah, amin, nama-Mu Tuhan, oh yes, segalanya. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya, amin. Tuhan Yesus, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, terimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidupku, amin. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu, pengampunan-Mu sempurna di dalam
kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengulaskan doa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua ya. Temanya adalah ingatlah segala kebaikan Tuhan ya. Ingatlah segala kebaikan Tuhan ya. Di dalam ayat yang kedua dari Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya ya. Saudara, Daud dalam mazmurnya memulai dan mengakhiri dengan ungkapan yang sama. Dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku ya. Di ayat yang pertama dan ayat yang ke-22 ya. Memuji Tuhan haruslah dengan segenap hati ya, dan juga dengan segenap jiwa. Tuhan Yesus, saudara, memperingatkan kepada kita semua ya, di dalam Matius dikatakan, Matius 15 ayat 8 dan 9, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku ya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, ibadah kita akan sia-sia apabila pujian yang keluar dari bibir kita yang memuliakan Tuhan tidak berasal dari hati yang penuh mengasihi akan Tuhan ya. Firman Tuhan telah mengingatkan kita, jangan kita memuji Tuhan namun hati jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, biarlah kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita ya. Nah saudara, mengapa kita harus selalu memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa ya? Saudara, karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Tadi dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya ya. Jadi saudara, alasan kita memuji Tuhan, saudara, karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Nah saudara, Daud mengingatkan kepada dirinya sendiri ya, self talk, agar jangan ia melupakan segala kebaikan Tuhan, sehingga setiap waktu ia selalu memuji Tuhan ya. Saudara, seringkali perbuatan Tuhan yang besar yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita terlupakan ya, hanya karena masalah kecil yang sedang kita hadapi sekarang ya. Hal ini sama seperti bangsa Israel yang segera melupakan perbuatan Tuhan yang begitu besar dengan melepaskan bangsa itu dari saudara bangsa Mesir dengan menyeberangi Laut Merah ya saudara. Kemudian juga bagaimana Tuhan memberikan mana kepada mereka ya, dari mana surgawi ya. Kemudian juga Tuhan sudah memberikan tulah ya sebelumnya kepada bangsa Mesir, dan mereka melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib. Namun saat mereka ya sudah menyeberang Laut Merah, perbuatan Tuhan yang begitu besar yang mereka saksikan, mereka memuji Tuhan. Namun setelah mereka sampai di Mara, maka saudara, mereka segera bersungut-sungut. Kenapa? Karena saudara, air yang mereka rasakan itu pahit adanya ya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang menguji ya iman mereka kepada Tuhan ya. Nah saudara, apakah kebaikan Tuhan yang selalu harus kita ingat
sehingga kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Yang pertama adalah Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Di dalam Mazmur berikutnya, di ayat yang berikutnya dikatakan, Mazmur 103 ayat yang ketiga, dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, saudara, pengampunan dosa adalah kebutuhan yang terbesar bagi umat manusia. Ya, karena apa? Karena persoalan terbesar manusia adalah dosa, ya, kejahatan dan pelanggaran, dan upah dosa itu adalah kematian. Ya, oleh karena itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus segala dosa manusia agar mendapatkan pengampunan dosa. Ya, saudara, Paulus mengatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, saudara, pengampunan juga merupakan kebutuhan kita yang terus menerus. Ya, walaupun dosa kita sudah dibereskan Tuhan di kayu salib, bukan berarti kita sudah kebal terhadap dosa. Status dan kuasa dosa dalam diri kita sudah dipatahkan, tetapi kita tetap bergumul dengan natur berdosa kita. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan setiap saat. Ya, itulah sebabnya Daud di tempat lain berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ya, hal yang kedua, saudara, ya, firman Tuhan ya mengajarkan kepada kita, ya, hal yang kedua, ya, apakah kebaikan Tuhan yang selalu harus kita ingat, ya, sehingga kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Hal yang kedua adalah Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Ya, dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, saudara, setiap kesembuhan itu berasal daripada Allah. Entah seorang sembuh secara mukjizat ataukah dengan sendirinya melalui istirahat atau menggunakan obat. Ya, semua melibatkan campur tangan Tuhan. Ya, biarlah kita selalu mengingat, saudara, kesembuhan yang telah kita terima dari Tuhan, sehingga kita dapat selalu bersyukur dan memuji Dia senantiasa. Ya, hal yang ketiga, saudara, Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Ya, itulah yang harus kita ingat, kebaikan Tuhan, sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dari Mazmur 103 dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, saudara, kematian merupakan musuh terbesar manusia yang menakutkan bagi semua umat manusia. Namun lewat kematian Yesus di kayu salib, Ia telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat 14 bagian yang ke B sampai yang ke-15 dikatakan, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, saudara, tidak ada alasan bagi kita takut kepada sengat maut, karena kuasa maut telah dikalahkan Yesus di kayu salib. Ya, oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa kematian orang percaya adalah merupakan satu keuntungan. Mengapa? Karena ia akan tinggal bersama dengan Kristus Yesus dalam kebahagiaan yang kekal. Ya, saudara, hal yang keempat, Dia yang memahkotai atau melimpahi kita dengan kasih setia dan rahmat. Ya, dalam Mazmur 103 ayat yang keempat dikatakan, Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai atau melimpahi engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, nah saudara, kata memahkotai di sini merujuk pada persiapan pesta perjamuan perkawinan rajani. Ya, di dalam Kidung Agung 3 ayat yang ke-11. Artinya
bahwa Tuhan tidak sekedar memberikan tetapi melimpahi, ya. Bukan sesuatu yang biasa melainkan luar biasa, ya. Saudara, istilah kasih setia yaitu hesed merujuk pada kasih perjanjian, covenant love. Allah yang penuh kasih memilih untuk berpegang erat pada perjanjiannya, ya. Terlepas dari ketidaksetiaan umatnya. Saudara, bukankah pengalaman hidup kita membuktikan bahwa jika kita tidak setia, Allah tetap setia kepada kita karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, ya. Saudara, itulah kebaikan Tuhan yang harus kita ingat, ya, sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya, ya. Saudara, dikatakan Dia melimpahi kita dengan kasih setia dan rahmat, ya. Nah, istilah rahmat itu lebih mengarah pada belas kasihan Tuhan, ya, atas orang yang berdosa, yang membutuhkan, ya, akan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan kelepasan yang daripada Tuhan, ya. Saudara, biarlah kita boleh hidup dalam kasih setia dan rahmat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya, saudara. Dan itulah alasan kita senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya. Saudara, kasih setia dan rahmat yang Tuhan berikan kepada setiap orang tebusannya dinyatakan di ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 dari Mazmur 103. Yaitu tidak selalu atau tidak selamanya ia menuntut dan mendendam. Tidak dilakukannya atau tidak dibalasnya setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu, ya. Saudara, inilah kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, yang harus kita hargai dan hormati, sehingga saudara kita selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan, ya. Nah, yang kelima adalah Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Dalam Mazmur 103 ayat yang kelima mengatakan demikian. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali, ya. Saudara, hasrat manusia yang terbesar adalah kebutuhannya akan Tuhan, ya. Ada rongga kosong di dalam diri manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali hanya oleh Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, ya. Nah, saudara, kepuasan hati manusia terpenuhi karena dekat dengan Tuhan, ya. Itu membuat ia menjadi kuat dalam menghadapi tantangan hidup, ya. Saudara, hal ini digambarkan seperti burung Raja Wali dalam Alkitab. Burung Raja Wali menggambarkan tentang kekuatan, ya. Lebih tepatnya kekuatan yang dibaharui, ya. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Saudara, ada kekuatan yang baru bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bagi setiap orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ya. Masalah atau persoalan hidup tidak dapat menjatuhkannya, melainkan ia akan semakin terbang tinggi mengatasi badai, ya. Artinya semakin badai itu menerpa hidupnya, semakin ia hidup dekat
dengan Tuhan. Ya, sehingga apa? Saudara, ia kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Saudara, dan biarlah kita selalu ingat akan segala kebaikan Tuhan. Dia yang telah mengampuni kita. Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita, saudara. Dia yang mengaruniakan kasih setia dan rahmat-Nya kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kasih setia dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Ya, saudara, ingatlah segala kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga selalu kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami. Dan selalu kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, Bapa, kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, walaupun terkadang kami tidak setia. Karena Engkau tidak dapat menyangkal diri-Mu, ya Tuhan. Kasih setiamu adalah kasih yang kekal, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh hidup dalam perdamaian dengan Tuhan senantiasa. Dan biarlah kami boleh senantiasa menerima anugerah kasih karunia-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah melepaskan kami dari lubang kubur dan memahkotai kami dengan rahmat-Mu, ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan, kiranya Tuhan yang buka jalan dan mencukupi segala kebutuhan kami. Kalaupun kami diuji, biarlah kami boleh tetap bertahan ya Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kami tetap bertekun di dalam iman percaya kami kepadamu, tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terpuji nama-Mu dan kami mau siapkan hati terima berkat-Mu. Saudara, angkat hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan berkati. Kalau saudara ya diberkati belum mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.